Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kebijakan moneter Islam. Jadi kebijakan moneter Islam ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun berlandaskan suku bunga seperti sistem konvensional, melainkan mekanisme bagi hasil, jumlah jual beli aset real, dan sewa atau ijarah. Nah, 5 prinsip utamanya itu saling berkaitan, seperti bebas riba, berarti tidak ada unsur bunga dalam transaksi. Terus berbasis gharar dan maisir, yaitu menjamin transaksi itu jelas dan bukan spekulasi. Terus ada berbasis aset real, yaitu memastikan setiap instrumen itu punya underlying yang nyata atau bukan sekedar uang berputar, dan semua ini diarahkan untuk mendukung keadilan sosial serta stabilitas ekonomi. Nah, instrumen-instrumen di Indonesia ini secara fungsi seperti SBIS, yaitu Sertifikat Bank Sentral Syariah Jangka Pendek. SBIS ini dipakai BI untuk operasi moneter berbasis jualah atau imbalan atas usaha. Terus ada SUBI, yaitu suku obligasi syariah yang diterbitkan BI berbasis aset real sebagai underlying. Terus ada repo syariah, yaitu transaksi jual beli surat berharga syariah dengan janji beli kembali untuk mengatur likuiditas. Terus ada FASBIS, yaitu fasilitas bagi bank syariah untuk menempatkan dana di BI semalam atau overnight sebagai instrumen penyerap likuiditas. Terus yang terakhir itu ada GWM syariah, yaitu cadangan minimum yang wajib disimpan bank syariah di BI untuk menjaga kehati-hatian dan stabilitas sistem. Jadi kelima instrumen ini menjalankan fungsi yang sama seperti instrumen moneter konvensional, tapi semuanya itu dirancang ulang agar sesuai syariah, yaitu tanpa bunga, berbasis aset real, terus dan menggunakan akad-akad Islam seperti jualah, ijarah, dan mudharabah. Perkenalkan, nama saya Deputi Daryanti. Di sini saya akan menjelaskan instrumen moneter Islam di Malaysia, Arab Saudi, dan juga Pakistan. Instrumen moneter Islam di Malaysia yang pertama yaitu ada sertifikat Wadiah Bank Sentral. Sertifikat Wadiah Bank Sentral ini adalah instrumen titipan dana di Bank Sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas bank syariah. Yang kedua ada suku murabahah, surat berharga syariah berbasis jual beli yang digunakan untuk mengatur likuiditas. Dan yang ketiga ada government investment issues, suku pemerintah untuk pembiayaan negara dan operasional pasar terbuka syariah. Yang keempat ada Bank Negara Notes Murabahah, instrumen jangka pendek bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Yang kelima ada Malaysian Islamic Treasury Bills, surat berharga syariah jangka pendek sebagai sarana investasi dan pengelolaan likuiditas. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada suku ijarah dan bond CGMS Murabahah, instrumen berbasis sewa dan jual beli untuk investasi serta manajemen likuiditas. Lanjut pada instrumen moneter Islam di Arab Saudi. Yang pertama ada cash reserve ratio, cadangan wajib bank yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Yang kedua ada rasio likuiditas statutory, ketentuan minimum aset liquid yang harus dimiliki bank.
Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada pasar suku Arab Saudi. Pasar perdagangan suku yang mendukung pengelolaan likuiditas dan pendanaan syariah. Lanjut pada yang terakhir yaitu instrumen moneter Islam di Pakistan. Yang pertama yaitu ada repo dan reserve repo syariah, instrumen untuk menambah atau menyerap likuiditas melalui transaksi surat berharga syariah. Yang kedua ada outright sale, purchase securities, pembelian atau penjualan surat berharga syariah secara langsung oleh bank sentral. Yang ketiga ada Islamic Refinance Facility, fasilitas pembiayaan bagi bank syariah untuk mendukung sektor produktif. Dan yang keempat ada Standing Selling Facility, pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kekurangan likuiditas. Perkenalkan, nama saya Wasiin. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan instrumen moneter Islam di Indonesia dengan Malaysia dan Pakistan. Instrumen moneter Islam di Indonesia ada sertifikat Bank Indonesia Syariah. Persamaan antara Indonesia dan Malaysia, keduanya menggunakan instrumen berbasis hukum dan prinsip syariah untuk mengelola likuiditas. Namun, Malaysia memiliki variasi akad yang lebih beragam seperti wadiyah, murabahah, dan ijrah. Sedangkan sistem moneter Islam di Pakistan, adapun repo dan reversi repo. Persamaan dan perbandingannya, keduanya menggunakan repo syariah sebagai instrumen pengelolaan likuiditas jangka pendek. Perbedaan Pakistan lebih menekankan fasilitas pembiayaan kembali dan fasilitas likuiditas bank, sedangkan di Indonesia lebih banyak menggunakan surat berharga seperti SBIS dan SUBI. Kenalkan, nama saya Andal Kasfari. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbandingan antara Arab Saudi dan Indonesia. Nah, persamaannya baik Indonesia maupun Arab Saudi sama-sama pakai cadangan wajib dan instrumen suku. Nah, tujuannya sama, yaitu menjaga stabilitas moneter biar bank syariah nggak kekurangan likuiditas. Nah, bedanya kalau Arab Saudi itu lebih ngandelin aturan yang ketat. Dia pakai cash, reserve, ratio sama rasio likuiditas statutory. Jadi bank wajib nyimpen dana plus jaga rasio likuiditasnya. Nah, sementara Indonesia instrumennya lebih beragam. Selain GWM syariah yang mirip cadangan wajib, nah Bank Indonesia ini juga punya SBIS dan SUKBI dan RTO syariah sama FASBIS. Jadi BI punya banyak tombol buat ngatur uang di bank syariah. Jadi analoginya gini, Arab Saudi itu kayak rumah dengan satu gembok tapi tebal banget, sedangkan Indonesia itu kayak rumah yang punya banyak kunci cadangan. Nah, fungsinya itu sama buat ngamanin, tapi caranya saja yang berbeda. Nah, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.